Hai minasan, konnichiwa. Ya, untuk pembelajaran kita kali ini ya, kita akan membahas tentang buku Minano Nihongo yang pertama, bab 9. Ya. Ada materi apa saja di dalamnya? Langsung aja kita mulai yang pertama. Nah, untuk pola kalimat yang pertama sendiri, di sini kita ada rumus kata benda ya, diikuti dengan partikel ga, ya, diikuti dengan arimas atau wakarimas, ya. Kata benda diikuti dengan partikel ga dan juga diikuti dengan arimas ataupun wakarimas, ya. Dan selanjutnya ada kata benda ya diikuti dengan partikel ga, ya, diikuti dengan suki des, ya, atau kirai, ya, atau jouzu, ya, atau heta. Ya. Saya ulangi lagi ya kanjinya. Yang pertama kanji suki, ya. Yang kedua kanji kirai. Yang ketiga kanji jouzu, ya. Yang keempat kanji heta. Nah, di sini ada arti ya kosakata di atas. Untuk arimas sendiri mempunyai arti mempunyai ataupun ada, ya. Untuk wakarimas artinya mengerti. Untuk suki artinya suka. Nah, dan untuk kirai artinya benci atau tidak suka. Nah, untuk jouzu artinya ahli ya atau pandai. Nah, untuk heta sendiri yaitu lawan kata dari jouzu yaitu tidak pandai. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Sebagian kata kerja atau kata sifat menunjukkan objek ya dengan partikel ga. Ya. Tadi kita lihat ada rumus kata benda ya diikuti dengan partikel ga ya diikuti dengan kata suki ya. Di situ berarti menunjukkan apa yang kita sukai ya. Menunjukkan apa yang kita sukai. Contoh yang pertama ada watashi wa nihon no ryori ga suki desu. Watashi wa nihon no ryori ga suki desu ya. Saya suka masakan Jepang. Ya, kata bendanya di sini adalah nihon no ryori. Ya, diikuti dengan partikel ga dan suki ya. Digunakan ketika kita menyukai sesuatu ya. Seperti itu. Contoh lainnya ada watashi wa anime ga suki desu. Ya, watashi wa anime ga suki desu. Saya suka anime. Ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada watashi wa yasai ga kirai desu. Watashi wa yasai ga kirai desu. Nah, sama saja ya seperti kata suki ya, hanya saja memang pada dasarnya kata suki dan kirai adalah lawan kata ya. Jadi langsung saja artinya saya tidak suka sayuran ya. Jadi kata ga suki dan ga kirai ya menunjukkan arti kata hal yang disukai ya ataupun hal yang tidak disukai ya. Kita lanjut lagi ke watashi wa kuruma ga arimasu. Watashi wa kuruma ga arimasu. Saya mempunyai mobil. Ya, ataupun saya ada mobil. Ya. Lanjut lagi. Ada watashi wa eigo ga wakarimasu. Watashi wa eigo ga wakarimasu. Ya, saya mengerti bahasa Inggris. Ya. Bisa kita ganti menjadi Nihongo ga wakarimasu. Ya. Indonesia go ga wakarimasu. Nah, jika sudah dimengerti, kita akan lanjut lagi nih ke pola kalimat yang selanjutnya. Di sini ada rumus donna ya diikuti dengan kata benda ya.
Nah, untuk kata dona sendiri digunakan ketika kita menerangkan suatu kata benda. Ya. Nah, untuk arti kata dona ya dalam bahasa Indonesia berarti yang bagaimana. Ya, yang bagaimana. Nah, bisa langsung kita lihat contohnya. Ada donna spotsu ga suki desu ka? Ya, donna spotsu ga suki desu ka? Ya. Suka olahraga yang bagaimana? Ya, seperti itu. Ya, langsung saja kita jawab badminton ga suki desu. Ya. Nah, di sini kata donna di sini ya dalam bab 9 ini dibanding kata donna yang di bab 8. Nah, kita bisa menjawab dengan full ya. Ya, dengan full. Tidak hanya satu kata saja. Ya. Jadi di sini ada misalkan donna spotsu ga suki desu ka? Ya, di sini bisa jawab badminton ga suki desu. Ya, atau basketball ga suki desu. Ya. Atau juga bareball ga suki desu. Ya, seperti itu. Atau contoh lain lagi misalkan suka anime yang bagaimana? Ya. Bisa pakai pola kalimat ini menjadi donna anime ga suki desu ka? Ya, donna anime ga suki desu ka? Misalkan kita jawab kita suka anime olahraga. Anime no spotsu ga suki desu. Ya. Anime no spotsu ga suki desu. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi ke pola kalimat yang ketiga. Di sini ada kosakata, ya. Ada kosakata yoku, daitai, taksang, sukoshi, amari, dan yang terakhir adalah zeng-zeng ya. Nah, itu ada kanji ya, sukoshi ya, dan kanji zeng-zeng ya, zeng-zeng. Nah, kata-kata tersebut ya berfungsi sebagai kata keterangan ya. Nah, dalam bahasa Jepang sendiri biasanya diletakkan di depan kata kerja ya. Nah, langsung kita lihat nih kosakatanya, arti-artinya apa saja. Di sini ada yoku, baik ya. Daitai, sebagian besar. Ada taksang, banyak. Sukoshi, sedikit. Amari, tidak begitu ya. Nah, kemarin di bab kemarin kita belajar tentang amari ya. Biasanya amari diikuti dengan kalimat negatif ya. Jadi tidak begitu bla 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 bla. Dan ada juga zeng-zeng ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita ada tabel. Ya, di sini kita ada tabel. Nah, kita lihat di sini ada kata keterangan tingkat dan kata keterangan kuantitas ya. Ya, kata keterangan tingkat dan juga kata keterangan kuantitas. Ya. Setiap kata yang berhubungan dengan jumlah ya atau kuantitas bisa kita pakai kata taksang dan juga sukoshi. Ya, seperti itu. Nah, untuk kata keterangan tingkatnya sendiri ada yoku, ya, ada juga daitai dan juga sukoshi. Nah, jika dicontohkan ke dalam kalimat, ya, kalimat positif, yoku bisa menjadi yoku mas, ya. Ya. Kata keterangan di depan kata kerja, ya, menjadi yoku wakarimasu, daitai wakarimasu. Ya, sebagian besar mengerti ya, atau sukoshi wakarimasu, hanya mengerti sedikit ya, seperti itu. Nah, untuk kata keterangan kuantitasnya sendiri bisa jadi taksang arimasu ya, ada banyak, atau juga sukoshi arimasu, ada sedikit. Nah, untuk kalimat negatifnya sendiri bagaimana? Nah, di sini untuk kata keterangan tingkat ya ada amari wakarimasen, ya, zeng-zeng wakarimasen, ya, seperti itu. Nah, untuk kata keterangan kuantitasnya ada
amari arimaseng, ya, atau zeng zeng arimaseng. Nah, langsung aja kita lihat contoh pola kalimatnya ya di bawah ini. Nah, nomor 1 kita ada Rosia goga yoku wakarimasu. Rosia goga yoku wakarimasu. Saya mengerti bahasa Rusia dengan baik, ya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ya, kata keterangan di atas, ya, kata keterangan di atas yaitu yoku, daitai, taksang, skoshi, amari, dan juga zeng-zeng diletakkan di depan kata kerja. Nah, untuk contoh kalimat yang pertama, kata kerjanya adalah wakarimasu, ya. Jadi, kata yoku ditempatkan sebelum kata wakarimasu, ya. Misal contoh lain ada eigo ga yoku wakarimasu. Eigo ga yoku wakarimasu. Saya mengerti bahasa Inggris dengan baik, ya, atau saya paham bahasa Inggris dengan baik. Lanjut kita yang nomor 2, ya, ada Rosia goga amari sukija arimaseng. Rosia goga amari sukija arimaseng, ya. Jadi untuk yang nomor 2 ini kita ambil contoh dari kalimat yang pertama, ya, supaya memudahkan kalian untuk mengerti, ya. Jadi artinya adalah saya tidak begitu suka bahasa Rusia, ya. Seperti di bab sebelumnya, kata amari biasanya diikuti dengan kalimat negatif, ya. Nah, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Ada Rosia goga skoshi wakarimasu. Rosia goga skoshi wakarimasu, ya. Artinya saya mengerti bahasa Rusia sedikit, ya. Saya mengerti bahasa Rusia sedikit. Ya. Nah, di sini bisa kita contohkan lagi, ada eigo ga skoshi wakarimasu, ya. Bahasa Inggris sedikit mengerti, ya, atau mengerti bahasa Inggris sedikit. Nah, bisa kita ambil nih dari contoh kalimat yang ini, kita bisa pakai kata daitai, ya. Menjadi Rosia goga daitai wakarimasu. Rosia goga daitai wakarimasu, ya. Artinya saya mengerti, ya, sebagian besar bahasa Rusia, ya, seperti itu. Nah, lanjut kita nomor 4. Ada okane ga zeng zeng arimaseng. Okane ga zeng zeng arimaseng, ya. Arti kata zeng zeng adalah sama sekali, ya. Di sini berarti tidak ada uang sama sekali, ya. Lanjut lagi kita ke nomor yang kelima. Ada okane ga taksang arimasu. Okane ga taksang arimasu. Ada banyak uang. Nah, jika kalian sudah paham pola kalimat yang ketiga, kita akan lanjut lagi ke pola kalimat yang keempat. Di sini kita ada nani-nani kara, nani-nani. Ya, ada nani-nani kara, nani-nani. Nah, hal yang dinyatakan di depan kata kara, ya, merupakan sebuah alasan, ya, dari kalimat yang dinyatakan di belakangnya, ya. Jadi di depan kata kara adalah alasan, ya, dari kalimat yang dinyatakan sesudah kata kara. Nah, biar kita tidak bingung, langsung aja nih kita lihat contohnya, ya. Di sini ada jika enggak arimaseng kara shimbun o yomimaseng, ya. Jika enggak arimaseng kara shimbun o yomimaseng. Nah, di sini, ya, untuk pola kalimat yang ini dalam bahasa Indonesia kata kara berarti karena, ya. Kata kara berarti karena, ya. Karena dalam penjelasan yang sebelumnya, ya, sebelum kata kara adalah alasan, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kata kara di sini berarti karena. Nah, kita lihat lagi ke contohnya. Jika enggak arimaseng kara, ya,
Kita artikan langsung karanya menjadi di depan. Karena tidak ada waktu, ya, jika itu waktu, ya, arimaseng tidak ada. Ya. Jika itu waktu, arimaseng tidak ada. Jadi karena tidak ada waktu, ya, shimbun o yomimaseng. Shimbun artinya surat kabar. Ya, yomimaseng tidak membaca. Jadi secara keseluruhan menjadi karena tidak ada waktu, saya tidak membaca surat kabar, ya. Nah, kita lihat, ya. Selain itu, ya, kata kara bisa juga digunakan untuk menyatakan suatu hal dan alasan, ya, dengan memasukkan nani 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 kara, ya, nani 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 kara. Nah, kara di sini, ya, diletakkan di akhir kalimat, ya. Berbeda dengan yang di atas, ya, kara berada di tengah kalimat, ya. Untuk yang kali ini kara diletakkan di akhir kalimat. Langsung aja kita lihat contohnya. Di sini ada mai asa shimbun o yomimasu ka? Mai asa shimbun o yomimasu ka? Mai asa setiap pagi, ya. Dari kata mai, ya, yang berarti setiap, asa berarti pagi, ya, setiap pagi. Ya. Kalau setiap hari menjadi mai nichi. Ya. Kita lanjut lagi. Jawabnya ada iye yomimaseng. Jika enggak arimaseng kara. Ya. Iye yomimaseng. Jika enggak arimaseng kara. Ya. Kita artikan, apakah membaca surat kabar setiap pagi, ya? Apakah Anda membaca surat kabar setiap pagi, ya? Dia menjawab, tidak. Ya, iye yomimaseng. Tidak, saya tidak membaca. Ya. Jika enggak arimaseng kara. Ya, karena tidak ada waktu. Ya, nah, jadi perlu diperhatikan nih di sini. Untuk yang pertama, ya, kata kara berfungsi sebagai alasan nih, ya. Dan biasanya ditempatkan di tengah kalimat, ya. Untuk yang kedua, kata karanya diletakkan di bagian paling akhir sebuah kalimat, ya. Bisa kalian perhatikan, ya, contoh yang pertama dan yang contoh kedua. Nah, jika kalian sudah paham pola kalimat di bagian keempat, ya, kita langsung lanjut lagi nih ke pola kalimat yang kelima, ya. Di sini ada kata doshite. Ya. Untuk dalam bahasa Indonesia sendiri, kata doshite berarti kenapa, ya. Biasa digunakan di dalam bahasa Jepang untuk menanyakan suatu alasan, ya, untuk menanyakan suatu alasan. Ya, jadi ketika kita memakai kata doshite, ya, itu sudah dipastikan menjadi kalimat tanya. Ya. Sudah dipastikan menjadi kalimat tanya. Nah, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, setiap kalimat tanya dalam bahasa Jepang ada kata ka, ya, di akhir kalimat. Nah, untuk menjawabnya sendiri, ya, pada akhir kalimat dibubuhkan kata kara, ya, dibubuhkan kata kara seperti pola kalimat yang sebelumnya. Langsung kita lihat contoh, ya. Yang pertama ada douste asa shimbun o yomimasen ka? Douste asa shimbun o yomimasen ka? Ya, artinya kenapa tidak membaca surat kabar pagi, ya? Atau kenapa pada pagi hari tidak membaca surat kabar, ya?
Langsung aja kita jawab, jika nggak arimasen kara. Jika nggak arimasen kara, ya. Tidak ada waktu, ya, karena tidak ada waktu. Nah, kita ambil contoh lain. Misalkan, douste futosaru, ya, futosaru o shimasen ka, ya. Futosaru artinya futsal, ya. Douste futsalu o shimasen ka? Kenapa tidak ikut bermain futsal? Ya, kita jawab aja. Ashi ga itai kara. Ashi ga itai kara. Ashi artinya kaki, itai artinya sakit, ya. Dan untuk kara di akhir kalimat, ya, berarti karena. Jadi karena kaki saya sakit, ya, seperti itu. Nah, langsung lagi kita lanjut, ya. Kata doste sendiri, ya, bisa menanyakan alasan, ya, menanyakan alasan yang dikatakan oleh lawan bicara. Akan tetapi, ya, tidak menggunakan kata doshite, melainkan ditambahkan dengan deska menjadi douste desu ka, ya, douste desu ka. Nah, langsung aja kita lihat ke contohnya. Ada kyou wa hayaku kaerimasu. Kyou wa hayaku kaerimasu. Kyou itu hari ini, ya. Hayaku artinya cepat, kaerimasu artinya pulang, ya. Jadi hari ini saya cepat pulang. Atau hari ini saya pulang cepat. Ya. Nah, di sini kita bisa gunakan kata douste desu ka, ya, untuk menanyakan alasan, ya. Kenapa dia pulang cepat? Ya. Douste desu ka? Ya, dijawab lagi. Musuko ga byouki desu kara, ya. Musuko ga byouki desu kara. Karena anak laki-laki saya sakit, ya. Jadi seperti itu. Kata douste desu ka, ya, digunakan untuk menanyakan alasan, ya, si lawan bicaranya. Ja, kyou no jugyou wa owarimasu. Hai, arigatou gozaimashita.